Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Baitigar Maria Arisna SPD. Saya berasal dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NPM 251071545. Saat ini bertugas di SDN 3 Suela Kabupaten Lombok Timur sebagai guru kelas 4 dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi hak dan kewajiban kelas 4. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama sehat selalu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Ayo, ketua kelas silakan maju. Bantu ibu pimpin doa di depan. Sini nak. Ayo kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli warhamni warzuqni wa'fu anni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Nah, sekarang ibu akan masuk ke absensi. Jadi ibu akan bacakan absensinya. Di sini ibu sudah pegang kelas 4. Jadi ibu akan absen ya. Alifka Al-Ghazali Al-Masih. Ahmad Teguh Asgar. Aulia Febriana Rasyada. Jadi semuanya hadir ya sampai 15 ini ya. Ya, baik. Kalau begitu, untuk memupuk cinta tanah air kita, Ibu akan
menyetel lagu Indonesia Raya. Jadi kita sama-sama lihat layar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba ketua kelas berdiri jadi dirijen. Ibu minta tolong. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini di depan ketua kelas, silakan di depan. Oke. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali ketua kelas. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang lingkungan sekitar, di mana pembahasan kita kemarin itu lingkungan sekitar berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah melaksanakan kewajiban di rumah? Ayo, siapa? Coba, apa? Di rumah, membantu orang tua apa? Seperti apa membantunya? Menyuci piring. Ada lagi? Menyapu. Apa lagi? Mencuci baju. Terus apa lagi? Nah, kalau di sekolah nih, kewajiban kita sebagai anak tuh di sekolah kayak gimana? Piket. Ada yang tahu, ada yang pernah, dan ada yang melakukan piket setiap kita di sekolah? Pernah? Pernah. Itu salah satu kewajiban kita ya. Kemudian Ibu tanya lagi nih, kira-kira kalian di rumah dan di sekolah itu pernah nggak dapat hak atau kewajiban? Pernah? Nggak pernah ya, karena kita sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Nah, Ibu akan membuat kesepakatan kelas sebelum kita mulai. Kesepakatan kelas seperti apa, Bu? Pertama, Ibu mau kesepakatan kelas kita itu tidak bermain saat kita melakukan proses pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Kemudian tidak sibuk sendiri. Sepakat? Fokus ke proses pembelajaran. Sepakat? Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan ya, supaya jelas siapa yang mau bertanya. Jangan sampai semuanya nya gitu ya. Oke, sepakat? Oke, baik. Dalam hak dan kewajiban ini ada berkaitan dengan ini kita, lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Garuda Pancasila.
Itu saat kita apel bendera hari Senin itu wajib itu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional seperti Garuda Pancasila. Ibu akan tampilkan videonya. Kita sama-sama melihat layar Garuda Pancasila. Dan kita sama-sama menyanyikannya, oke? Nah, ayo. Lihat layar, kita sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3. Nah ini, ayo kita sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, riba bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kurang semangat nih, tepuk semangat 2 kali. Semangat, semangat. Oke, sekarang Ibu mau tunjukin kalian teks Garuda Pancasila supaya kita bisa melihat bahwasanya hak dan kewajiban itu berkaitan dengan Pancasila. Coba kita sama-sama membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sudah tahu bahwa hak dan kewajiban itu berkaitan dengan Pancasila. Jadi semuanya itu berkaitan. Kemudian, ini sudah kita bahas tadi ya, membantu ibu di rumah. Salah satu kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Salah satu kewajiban kita di sekolah. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Di sini sudah jelas ibu tampilkan bahwa yang pertama adalah tujuan kita itu mengidentifikasi berbagai peran yang dijalankan sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan sekitar. Nanti ibu jelaskan materinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan peran di sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, membedakan mana itu hak, mana itu kewajiban yang dimiliki kita di kehidupan sehari-hari sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, kemudian sebagai masyarakat di lingkungan masyarakat. Kemudian keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, peduli dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir nih, merefleksikan pentingnya hak dan kewajiban secara seimbang demi kebaikan bersama. Kemudian ada nih, ini kan sudah kita melakukan kesepakatan hak nih, kesepakatan kelas. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira siapa yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Ayo, ada yang tahu? Hak dan kewajiban. Nah, kita sama-sama bahas ya. Di sini, ibu sudah tunjukkan di mana hak ini adalah kewenangan atau kebebasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kayak gimana, Bu?
Di sini sudah tertulis ada kewenangan, ada kebebasan. Seperti apa? Nanti ada materi yang Ibu jelaskan. Nah, Ibu gambarkan hak ini adalah murni dari kita. Jadi, ketika kita sudah terjun di lingkungan masyarakat, maka kita punya hak di sana, maupun di rumah, maupun sekolah. Jangan sampai kita tidak mempunyai hak di 3 hal tersebut, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Selain kita mendapatkan hak juga, kita harus memenuhi kewajiban kita. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah tindakan atau perilaku yang harus dilakukan seseorang. Seperti apa, Bu? Seperti ya, kalau di rumah tuh ya kayak tadi contoh yang tadi ya, mencuci piring, membantu orang tua di rumah, membersihkan kamar kita. Kemudian menyapu halaman lingkungan sekitar. Jangan sampai kita itu membiarkan misalnya sampah nih di atas kita ada pohon mangga misalnya, berjatuhan tuh berguguran. Kita tonton aja kayak gini. Nah, itu salah satu melalaikan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kemudian kalau bangun tidur nih, kita nggak rapiin itu semuanya. Nah, itu salah satu melalaikan kewajiban kita di rumah. Sama halnya dengan kewajiban kita di sekolah dan masyarakat. Kalau kita melalaikan itu, maka mau tidak mau terima resiko hak kita tidak terpenuhi. Jadi kita harus seimbang hak dan kewajiban kita. Kemudian, apalagi kita sudah tahu itu apa itu hak, apa itu kewajiban secara umum. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak anak di sekolah. Yang pertama, kita bisa lihat di sini mendapat pengajaran dan bimbingan dari guru. Kayak misalnya apa nih? Mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari guru seperti apa? Misalnya, kita bercontoh nih di kelas 1, kita lihat masuk di kelas 1 tidak bisa membaca. Tetapi setelah dibimbing dan diajar alfabet, literasi dan numerasi, kita bisa duduk seperti sekarang, ya kan? Sehingga kita harus mendapatkan hak mendapat pengajaran dan bimbingan dari guru. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah seperti kelas, perpustakaan, laboratorium, dan yang lain. Maksudnya kayak gimana, Bu? Fasilitas kelas itu seperti yang kalian lihat di depan kalian. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada papan tulis, ada yang lainnya, ada gambar dan sebagainya. Jadi di sana kita sudah mendapatkan hak, kecuali kita dikasih ngemper-ngemper. Tidak ada bangku, tidak ada meja, tidak ada buku paket, tidak ada buku tulis, dan sebagainya. Itu kita berhak merotes. Kok saya tidak mendapatkan hak saya di kelas? Kok saya nggak dikasih duduk? Kok saya ngemper-ngemper kayak orang yang tidak punya ini, bangku dan meja? Nah, ini salah satu fasilitas kita di kelas. Kemudian, ada yang hobi misalnya baca novel, baca cerita, atau baca buku dan sebagainya. Tinggal kalian buka perpustakaan, di sana lengkap. Ada buku-buku tentang hak dan kewajiban kita, ada literasi, dan ada numerasi yang suka misalnya mau jadi cita-citanya dokter. Maka kalian tinggal baca buku banyak tentang anatomi dan sebagainya. Ya, kemudian laboratorium, di sana itu bisa IPA, kita praktek IPA, mengenal namanya kerangka-kerangka, mulai dari otak sampai kaki. Kepala itu otak ya. Kemudian kaki dan yang lainnya seperti lapangan bola kita, lapangan voli, lapangan basket, terus apalagi main gerobak sodor, permainan tradisional, itu salah satu fasilitas sekolah yang kita miliki. Kemudian ketiga, mengemukakan pendapat dalam kegiatan belajar. Kalian boleh sesukanya, tetapi dalam konteks itu masih tujuan belajar kita. Misalnya, Bu, saya ini mau berpendapat tentang hak saya nih sebagai anak di rumah, Bu. Ayo, kalian tinggal angkat tangan. Bu, saya ini. Tinggal kalian tanyakan. Nah, itu adalah hak kalian, ya.
Kemudian, mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Nah, ini misalnya berantem si A dengan si B misalnya kan. Kemudian, padahal si A ini yang mulai duluan, tetapi si B yang disalahkan. Itu termasuk diskriminasi. Kalau misalnya mencari keadilan bahwa si A ini melakukan kesalahan padahal si B tidak melakukan, maka kita harus menemui bapak atau ibu guru menjadi mediasi kita. Kemudian ada saksi-saksi, kemudian diadili itu supaya si B itu tidak didiskriminasi. Itu contoh bagaimana kita harus mendapatkan keadilan di sekolah. Kemudian apa lagi? Mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Misal di lingkungan kita nih, ada orang yang lagi tawuran, maka kita sebagai murid atau guru, kepala sekolah dan sebagainya itu harus menciptakan rasa aman. Jangan sampai misalnya ada orang tawuran atau ada orang yang menyetel musik sampai musik-musiknya itu bergetar lantai kita dengan disco-diskonya bergetar, itu tidak mendapatkan rasa nyaman. Kita tidak mendapatkan rasa nyaman karena apa? Kita terganggu belajar. Misalnya ada maling, misalnya ada perampok dan sebagainya. Itu salah satu tindakan yang tidak termasuk mendapatkan rasanya nyaman. Kemudian ada lagi kewajiban anak di sekolah. Nah, ini kewajiban kita. Selain kita dapat hak, kita juga dapat kewajiban. Pertama, mematuhi tata tertib di sekolah. Kedua, nah ini mematuhi tata tertib di sekolah itu kayak gimana sih, Bu? Datang jam 6 sesuai dengan tata tertib kita. Kalau misalnya kalian datang jam 1 siang, siapa yang mau ngajarin kalian? Iya kan? Ayo. Jadi kita diberikan tata tertib untuk kita patuhi. Misalnya ada piket kita, misalnya hari Senin pakaian kita seperti ini, tapi kita menggunakan hari Jumat atau hari Sabtu. Itu melanggar peraturan kita, tata tertib kita. Kemudian yang kedua, menghormati guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Nah, jadi kalau kita tidak menghormati guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah, maka kita tidak akan mendapatkan hak-hak kita tadi. Di mana hak-haknya? Ya, mendapatkan bangku, mendapatkan meja, mendapatkan buku, lemari dan sebagainya. Karena bagaimanapun guru, kepala sekolah dan semua warga sekolah itu yang mengupayakan kita mendapatkan fasilitas sekolah. Coba semuanya tepuk semangat 3 kali. Se. Mama. Ngangat. Semangat. Oke. Kemudian belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak mau belajar, bermain-main saja, rugi kalian. Misalnya ini si Muhammad, misalnya dia mau jadi dokter, tapi dia males di kelas, dia tidak mau belajar, dia maunya main aja. Nah, dia tidak akan menjadi seorang dokter kalau dia malas. Jadi kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kita sudah sungguh-sungguh belajar, maka kesuksesan itu di tangan kita. Orang yang bakalan cari kita, "Woi, begawean di sini yuk, kerja di sini yuk. Saya gaji kamu 12 juta sebulan. Belum lagi mesnya, belum lagi tunjangan kamu. Dong, haji kamu 3 kali terus." Nah, itu kalau kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah. Menjaga kebersihan itu wajib ya. Karena apa? Kalian sudah tahu yang viral itu tentang yang cacingan dari ininya itu. Nah, itu salah satu yang tidak mau menjaga kebersihan. Jadi, kewajiban kita sebagai anak di lingkungan sekolah adalah menjaga kebersihan. Mulai dari diri kita sendiri, dari kelas kita, kemudian dari lingkungan luar lingkungan sekolah kita, sehingga kita terjauh dari kotoran dan sebagainya. Nah, kemudian menjaga nama baik sekolah nih. Biasanya kelas 4 itu sudah emosinya sudah meledak. Tak, disenggol dikit, langsung berantem yuk, tawuran yuk.
keluar. Wih, dilihat, jaguran, tawuran. Wih, aku yang paling jago. Tanpa disadari dia dilihat oleh warga lingkungan sekitar. Wih, kayaknya saya dengar itu anak SDN 3 Suela itu. Nah, itu sudah mencoreng nama baik sekolah. Jangan sampai emosi kita meledak, baru disenggol dikit, maunya berantem. Mau disenggol dikit, maunya, tawuran. Jangan, itu merusak nama baik sekolah kita. Kemudian, hak anak di rumah. Nah, di sini ada hak anak di rumah nih. Seperti tadi, mendapat kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Orang tua itu melahirkan kita, sampai kalian duduk di sini, itu berkat kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Bukan hanya ada ibu bapak kita, ada kakak, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek. Kalau bahasa kita, papu balo. Ya, di sini kita dapat kasih sayang. Yang kita dapat baju, dibeliin kita baju. Yang tidak dapat makan, dikasih kita makan. Nah, kemudian mendapat perlindungan, rasa aman dan tempat tinggal. Misalnya perlindungan nih. Ada misalnya di dekat kita lagi disko, kayak tadi di sekolah 11-12 sudah dia itu. Kemudian dia itu nyetel musik berdisko besar-besar sampai getar kita. Nah, itu kita harus dilindungi sama orang tua kita. Kenapa? Karena kita terganggu. Kemudian rasa aman itu juga ada, dan tempat tinggal. Masa kamu ditaruh di jalanan? Ya harus ada sandang, pangan, dan papan, sehingga kalian akan mendapatkan hak di rumah. Kemudian mendapatkan makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang puasa setiap hari di rumahnya? Ada? Nggak ada kan? Dikasih makan kan? Ya, walaupun tidak 4 sehat 5 sempurna, misalnya 4 sehat 5, ada daging, ada wagyu, ada barbecue, ada ngegeril dan sebagainya. Itu jangan setiap hari, nak. Orang tua kalian juga nggak mampu itu. Kita tinggal di desa pelosok, jadi misalnya ada singkong, ada kangkung, terus ada ikan, ya segitu secukupnya saja, ya. Kemudian mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua. Berapa kali kita wajib sekolah? 3 4 tahap. Dari apa? TK, SD, terus SMP, SMA. Nah, sampai SMA ya. Kalau sarjana itu tergantung dari kemampuan orang tua kita. Karena kewajiban kita sekolah itu sampai dengan SMA. Kenapa lemas, sakit? Ayo bangun, coba tepuk semangatnya mana? Kelas 4 cantik, siap. Kelas 4 ganteng, siap. Coba sekali lagi, kelas 4 cantik, Siap. kelas 4 ganteng. Siap. Nah, gitu dong, harus semangat. Kita belajar itu harus semangat. Kemudian mendapatkan perhatian saat sakit atau kesulitan. Ada yang sakit tetapi dikubur langsung? Ada? Nggak ada kan? Kalau kita sakit misalnya, kita sakit emah nih. Sakit bapak? Sakit ibu? Kamu sakit apa, nak? Ayo kita berobat. Pasti ibu bapak kita bilang seperti itu. Atau kamu istirahat aja dulu. Kamu istirahat, tunggu sampai sembuh baru kamu beraktivitas. Iya kan? Ada orang tua yang bilang, kamu sakit ya? Ayo kubur, mati. Ada kayak gitu? Nggak ada. Jadi kita sudah mendapatkan hak, mendapat perhatian saat sakit atau kesulitan. Kesulitan seperti apa, Bu? Kesulitannya seperti ini nih. Misalnya kerait celana kamu, misalnya resletingnya kerait. Kesulitan kamu. Terus kamu lapor sama ibumu, Bu, resleting saya kok kayak gini. Nah, maka ibumu pasti akan memperbaiki resleting itu. Enggak sampai kayak gini. Bu, resleting saya rusak. Diambil terus gunting. Digunting jadi 100. Ada yang seperti itu? Enggak ada kan? Jadi kita sudah mendapatkan
hak kita di rumah. Bagaimana dengan kewajiban kita? Kewajiban kita pertama, menghormati dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai kalian bilang menghormati kepada orang tua. Siap, gerak, hormat, gerak. Jangan seperti itu. Menghormatinya itu seperti adab dan etika. Kalau misalnya makan nih, kita kan berbeda-beda suku dan berbeda-beda pandangan. Kalau di ibu, kalau makan itu kita itu selalu mendahulukan orang tua dulu, cuci tangan, baru kita. Karena kita percaya bahwa orang tua yang lebih dewasa, orang tua yang lebih dahulu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keberkahan, sehingga orang tua dulu baru kita. Dendek ke semele-mele atau semau-maunya. Misalnya kamu cebok dia tanganmu ke cuci tangan itu, terus orang tuamu ngangak terus gini, kok dia duluan katanya, padahal tanganmu bekas kotoran di luar, main kotoran. Jangan sampai gitu ya. Nah, kemudian membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Jangan sampai kamu itu ngopong-ngopong kasur. Gini, itu bukan kemampuan kalian. Ya, standar lah. Misalnya kalau kalian nyapu gitu, pakai penyapu. Jangan sampai, wah, lemari ini kayaknya harus dipindah nih. Saya kan mau bantu orang tua saya. Lemarinya dibopong, digergaji jadi 4. Supaya dia ringan. Itu tidak kemampuan kalian. Ingat ya, sesuai dengan kemampuan. Misalnya kemampuan saya sampai misalnya bersihin tempat tidur saya. Ya bersihin itu, nak. Jangan sampai kamu kipas ini kamu jebol gitu. Saya mau jebol kipas itu, biar apa? Saya mau bersihin nih kotoran itu. Ada laba-laba, bersihin nih kotoran. Tapi rusak kipasnya, kalian jebol. Nah, karena kalian tidak mampu. Jadi jangan, itu bukan membantu namanya, tetapi merusak. Jangan ya. Kemudian ada kebersihan dan kerapian rumah, sama nih. Misal ya. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Masa kamu gini-giniin sepatumu di rumah pulang sekolah, gini-giniin. Itu namanya bukan kebersihan dan kerapian. Jadi kita harus rapi semuanya agar terhindar dari cacing-cacing yang menyebabkan kita koreng, cacar, demam, mencret dan sebagainya. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Misalnya si Iqbal misalnya. Si Iqbal pergi keluar. Dia ketemu sama orang-orang. Terus kena senggol. Di sekolah dia itu sudah kena senggol sama temennya. Tawuran. Di rumah lagi tawuran. Jangan, itu merusak nama baik sekolah. Rumah dan orang tua. Kemudian belajar dengan rajin agar bisa apa? Bisa sukses, bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, bisa jadi apoteker dan sebagainya. Jadi kita itu harus rajin belajar. Kemudian belajar dengan rajin agar bisa membanggakan orang tua. Sudah tadi ya. Sekarang lanjut ke hak anak di masyarakat. Nah, ini seru nih. Materi yang seru banget menurut Ibu. Mendapat perlakuan yang baik dan adil dari masyarakat. Ada yang keluar main terus tidak dikasih akses untuk bermain. Misalnya kalian bersepeda, ada yang menyetop kamu bilang, "Woi, macak." Ada? Nggak ada kan? Jadi itu kalian sudah mendapatkan perlakuan yang baik, adil dari masyarakat. Kalian diberikan akses untuk bermain sepeda. Kalian diberikan akses untuk bermotor. Nah, ini salah satu tingkah laku masyarakat kita yang baik, memberikan kita adil untuk kita di lingkungan masyarakat. Kemudian ikut serta dalam kegiatan sosial sesuai usia. Misalnya ada pemuda-pemudi melakukan kebersihan lingkungan sekitar. Kamu nih, ada cewek tuh sok jago gini, batu sebesar gini, kamu bopong dia biar kuat, tapi kamu tidak sesuai dengan kemampuanmu dan usiamu. Jadi kamu dilindas sama batu itu. Jangan sampai. Kemudian mendapatkan rasa aman, bebas bermain dan bersosialisasi. Nah, sama seperti di lingkungan sekolah. Bahwasanya kita harus mendapatkan kebebasan. Misalnya ada skuter kita nih,
tetapi kamu anak sebelah misalnya tidak dikasih, itu namanya tidak mendapatkan bebas bermain dan rasa aman dan bersosialisasi. Misalnya ada bapak-bapak yang datang sosialisasi tentang gizi buruk, gizi dan sebagainya gitu. Kalian tidak mengikutinya, itu tandanya kalian itu introvert atau biasa mengurung diri. Ya Ibnu. Nah, jadi lanjut. Mengembangkan bakat dan minat di lingkungan masyarakat. Misalnya, ini siapa nih? Misalnya, siapa? Sophie punya keahlian di bidang pertanian. Dia ngumpulin tai-tai sapi itu, terus dia olah jadi pupuk. Kemudian dia ini berbakat di bidang itu. Nah, kenapa tidak? Bakatnya itu kalian kembangkan, kemudian kalian berikan pupuk ini ke petani di divisi petani. Kalau misalnya ini nih, siapa namanya nih? Nadia, dia bisa mengolah susu sapi menjadi bahan yang awet misalnya, atau susu sapi yang bisa mensejahterakan lingkungan masyarakatnya. Kenapa tidak? Dia memperdayakan bakat dan minatnya. Itu salah satu kita mendapatkan hak di masyarakat. Kemudian ada kewajibannya nih. Kewajiban anak di masyarakat. Pertama, menjaga sopan santun kepada orang yang lebih tua. Misalnya ada nih kakek-kakek yang lewat, kalian tendang dia, padahal tidak ada salahnya. Itu salah satu tindakan yang tidak menjaga sopan santun. Kemudian yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Jangan sampai kamu misalnya ada adik bayimu, dia pakai pampers, jangan sampai pampersnya kalian buang di depan rumah. Itu salah satu tindakan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ya, bersihin lingkungannya ya. Kemudian membantu tetangga atau masyarakat sesuai kemampuan. Misalnya begawe lek samping terus kalian mau bantu. Bantu apa? Kamu beliin dia sapi, sesuai enggak sama kemampuan kalian? Enggak kan? Sapi itu mahal nak, jadi tidak sesuai dengan kemampuan. Ada lagi nih, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Misalnya di rumahmu, ada yang tidak setuju pakai knalpot yang gitu kan, itu mengganggu sekali ya. Nah, jadi atuhi norma-norma dan aturan di sana. Ya, Ibnu ya, atuhi ya. Kemudian menghargai perbedaan dalam masyarakat. Nah, karena kita di pelosok, tidak ada agama kita yang berbeda, tetapi misalnya ada agama kita yang berbeda, kemudian kita mau sholat, mereka juga sholat, tetapi loudspeaker masjid itu besar, Allahu Akbar, sehingga loudspeakernya itu sampai telinganya. Jangan, karena kita juga mempunyai coba toleransi. Bahwasanya ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Konghucu dan sebagainya. Terus kita pasang loudspeaker kita besar-besar untuk azan dan mengganggu agama yang lain. Jangan nak ya. Kecuali ada kesepakatan dari masyarakat bahwasanya jam azan kita jam segini dan segini. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi. Kemudian, Bu, apa sih pentingnya menjalankan hak dan kewajiban itu? Nah, agar hidup seimbang dan harmonis. Dendek sampai kita kesini nih, kita dicagur sama orang karena kita tidak mau seimbang dan harmonis. Jangan sampai ya. Kemudian menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu pentingnya menjalankan hak dan kewajiban yang Ibu berikan contoh tadi. Ya, Ibnu ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau sudah ada rasa tanggung jawab kita di sini, maka semua pekerjaan itu akan terasa ringan, baik itu di sekolah, rumah maupun masyarakat. Kemudian mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Nah, ini salah satu contoh yang Ibu bicarakan dari tadi itu pentingnya menjaganya itu ini untuk mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Kemudian membangun lingkungan yang tertib dan damai. Kalau sudah tertib dan damai, itu luar biasa. Ya, luar biasa.
Karena apa? Kita itu kemana-mana sudah dilindungi sama masyarakat. Kita ke sekolah sudah dilindungi sama sekolah. Kita di rumah sudah dilindungi oleh orang tua. Ya Ibnu ya. Kemudian apa lagi? Ibu mau tanya ini. Mengapa kewajiban harus dilakukan sebelum menuntut hak? Mengapa? Karena kalau kita tidak menjalankan kewajiban, siapa yang akan memberikan kita hak? Kalau kita sendiri tidak mentaati kewajiban itu, seperti misalnya menolong orang yang kebakaran, gempa. Terus saat itu kalian juga mendapatkan gempa bumi dan kebakaran. Kamu kan tidak mau membantu tetanggamu waktu itu. Siapa yang mau bantu kamu? Siapa yang memberikan kamu hak pertolongan dari masyarakat? Siapa? Itu pentingnya kita menjalankan kewajiban kita supaya dia seimbang. Ya Ibnu ya. Kemudian, apa akibatnya jika murid tidak bertanggung jawab di sekolah? Apa? Pertama, kita tidak menjadi orang yang sukses. Kedua, kita tidak menjadi orang yang disiplin. Kemudian yang ketiga, apa? Tidak ada rasanya nyaman karena kalian menunjukkan rasa egoisme di sini sehingga tidak ada rasa tanggung jawab di sekolah. Kemudian bagaimana cara menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang? Yaitu mematuhi segala kebutuhan kewajiban lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Baik itu haknya, baik itu kewajibannya. Kemudian Ibu mau tanya, kalian lihat di layar. Kalian lihat dengan seksama. Iqbal, kalian lihat dengan seksama. Ini gambar apa? Sekolah. Terus, anak lagi apa itu? Coba Iqbal, anak lagi apa itu? Anak lagi riang. Kemudian apa lagi? Kalau ini di mana? Lingkungan membantu siapa? Membantu Nah, kalian sudah paham ya, mana kewajiban dan mana hak kita. Kemudian, nah sekarang Ibu mau berikan kalian kelompok. Nah, sesuai dengan kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini jumlahnya berapa? Ya, sudah, tidak apa-apa. Nah, ini Ibu mau berikan kalian kelompok. Tapi sebelum Ibu memberikan kalian kelompok, Ibu mau berikan kalian tes. Kalian sampai mana memahami apa penjelasan Ibu nih. Nih, ada sekumpulan murid yang tidak menjalankan piketnya di sekolah, terus tidak mau menjalankan tanggung jawabnya di sekolah, tidak mau nyapu, tidak mau buang sampah dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan terjadi di sekolah? Coba kelompok ini, apa yang akan terjadi ketika dia tidak mau mengerjakan piketnya, dia tidak mau membuang sampah, terus dia acuh intinya. Apa yang akan terjadi di kelas kita? Kotor, pintar, apa lagi? Coba ini apa? Apa yang akan terjadi ketika orang atau murid itu tidak mau piket, tidak mau buang sampah? Pokoknya dia mengacuhkan kelas kita. Kenapa? Apa? Bau, kotor, bau. Terus apa ini? Tidak nyaman belajar. Tidak nyaman belajar, rasa nyaman tidak ada. Nah, itu salah satu akibat kalau kita tidak mengerjakan piket, terus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah. Nah, kalian sudah paham nih apa hak dan kewajiban kita. Sekarang Ibu akan berikan tugas kelompok di mana
Kalian akan mengamati lingkungan sekolah. Tadi sudah Ibu berikan lingkungan sekolah ya. Terus ini, yang ini. Nah, terus ada lingkungan rumah juga, ya. Nah, di sini Ibu mau berikan kalian tugas. Nah, sesuai kelompok ya. Tadi ini Ibu sudah berikan kelompok bahwa ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini Ibu sudah siapkan lembar kerja kalian. Di sini tulis nama kelompoknya. Misalnya kalau yang perempuan nama kelompoknya tuh bunga, misalnya Edelweiss atau Mawar, atau yang laki-laki maco atau kuat, semangat, ceria. Nah, ya. Nih, Ibu bagikan ya. Nih. Nah, ini Ibu bagikan. Nanti kalian tulis nama kelompoknya dan tentukan siapa ketua kelompoknya agar kalian itu tahu nama-nama kelompok kalian. Silakan, tulis dulu nama kelompoknya siapa. Nah, kalian buka. Kalian bisa buka, kemudian dibaca dulu. Boleh dibaca dulu. Nah, ini dia. Di sini ada nama kalian, silakan ditulis. Nama, kemudian ketuanya siapa, nanti kalian lingkarin saja. Kemudian di sini kalian baca, sudah ada. Kemudian kalian isi nih, daftar tugas dan hakku di rumah dan di sekolah. Nah, tugas atau kewajiban yang saya lakukan, kayak misal rumah tadi apa? Kan kalian sudah sebutkan, tugas dan kewajiban saya di rumah seperti apa? Misalnya membantu siapa? Terus hak yang saya dapatkan di rumah apa? Misalnya mendapatkan makanan. Kemudian apa? Kemudian di sekolah, tugas dan kewajiban saya seperti apa? Silakan diskusikan. Kemudian nanti diskusikan bersama temanmu apakah tugas dan hak kalian seimbang. Kalau kalian katakan seimbang, kalian tulis seimbang gitu di sana di bawahnya ya. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat poster ajakan. Nah, nanti Ibu akan bagikan lembaran buku gambar, kemudian kalian yang menggambar dan mewarnai. Nah, di sini kalimat ajakannya contoh tanggung jawab itu keren, atau lakukan kewajibanmu atau nikmati hakmu. Nah, gambar atau ilustrasi yang menarik. Kemudian nanti kalau sudah jadi, tulis nama kelompoknya. Sudah? Silakan tulis nama kelompok, kemudian catat atau tulis apa saja hakmu di rumah, apa saja kewajibanmu di rumah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sudah? Nama kelompoknya silakan ditulis. Nah, di sana sudah ada. Nah, sudah. Nah, kalau sudah jadi kegiatan pertama itu, nanti Ibu akan bagikan ini kertas buku gambarnya. Nah, ini ya. Ini Ibu bagikan, nanti kalian tulis di sini. Nah, ini nanti kamu gambar. Nah, tetapi isi dulu yang lembar kegiatan pertama itu ya. Kalau sudah nanti presentasikan, misalnya kalian gambar apa? Presentasikan misalnya, ini adalah karya kelompok dari ini dan ini. Gambaran saya menunjukkan tentang hak dan kewajiban apa dan sebagainya ya. Itu contohnya. Kalau ada yang masih dibingungkan, boleh angkat tangan.
bertanya ke ibu. Ayo. Ayo, silakan baca dulu. Kemudian kalian jawab lembaran yang kosong itu. Kemudian nanti kalian kerjakan kegiatan kedua, menggambar posternya. Silakan. Sudah? Apa? Nah, nanti kegiatan kedua ini baru kamu membuat poster ya. Yang kegiatan pertama, kamu tulis ini nama kelompokmu, kemudian kamu punya kewajiban di rumah itu apa, punya hak itu kalian apa, seperti yang ibu jelaskan tadi contoh-contohnya ya. Ayo, kalau sudah selesai kegiatan satu, boleh kalian membuat poster, boleh kalian gambar. Ayo, sudah? Sudah? Nah, apa? Kewajiban yang kamu harus lakukan di rumah apa? Seperti yang ibu jelaskan tadi, seperti contoh tadi. Silakan. Sudah? Sudah? Kalau sudah, lanjut ke menggambar poster. Ya, silakan gambar. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan poster itu. Silakan. Ada yang menggambar, ada yang mengerjakan ini. Ayo, ayo. Nah, ini bisa. Sini anak, sini makanya. Biar bisa. Nah, ada yang menggambar, mewarnai, ada yang menulis juga. Ayo. Siapa ini yang mewarnai, siapa yang menulis? Ayo. Mana pensil gambarnya? Mana pensil gambarnya? Nah, ada yang mewarnai, ada yang menggambar. Ini yang 3 orang misalnya mewarnai, yang 2 orang nulis. Ayo. Silakan. Mewarnai. Ya. Kan ini sudah jadi gambaranmu kan? Kalian warnai terus. Kalau sudah, silakan. Ya, kalau sudah jadi gambaran kalian, bisa kalian gambar. Bisa warna apa saja. Nggak apa-apa. Kan ini sudah jadi kalian kan? Ya dah. Sudah? Silakan warnai. Ibu berikan waktu ya, jadi segera, jangan ada yang tidak mengerjakan. Kemudian nanti presentasikan hasil posternya di depan. Ya. Lanjut, sudah mewarnai nih. Ya, kan sudah ini tadi kamu tulis. Nanti kan di staples.
Sudah? Ya. Mana? Nah, ini bagus nih, kerjasama yang baik. Ayo. Ini bantu temannya, nak. Ini bantu. Warna apa saja, nak? Warna apa yang kamu mau? Ayo, bantu. Ini kalau sudah jadi dilepas saja, nak. Kamu bantu temanmu mewarnai. Ini kamu tutup dulu. Iya, kan ini udah selesai. Lanjut sudah, mewarnai. Mewarnai dah. Kalau sudah jadi gambarnya boleh diwarnain sekreatif mungkin. Nah, apalagi? Sinian, sinian. Biar temanmu dapat. Nah. Kalau sudah, Ibu ambil yang kegiatan pertama ya. Mana kegiatan pertama? Oke, kalian langsung ke menggambar ya. Gambar posternya. Nih, di sini di tengah, nak, biar semua dapat. Nah. Oke, lanjutkan. Ini kalau sudah selesai, Ibu ambil, kalian langsung ini mewarna. Nah, sudah jadi. Kan udah semuanya ini. Udah ya. Nah, langsung ini. Yuk. Nanti jangan lupa ya, kalian jelaskan gambaran kalian seperti apa. Misalnya ini gambarannya ayo menuntut ilmu. Kalian jelasin nanti bahwasanya ilmu itu penting. Terus ini apa ini? Ayo bertanggung jawab. Nah, nanti kalian jelasin ya. Sebisanya mungkin dijelasin ya. Nggak apa-apa. Nanti satu aja yang muncul apa ke depan buat presentasi ya. Ya, nggak apa-apa. Ya sudah sekreatif mungkin karena ini adalah pekerjaan kalian. Jadi kalian harus kreatif. Nah, ini sudah mau finish nih. Sudah mau finish.
Ini juga sudah mau finish. Nah, ini juga mau finish nih. Oke, kalau sudah selesai menggambarnya, silakan rapikan dulu pensil gambarnya supaya rapi dan lanjutkan dengan presentasi hasil gambarnya. Ini sudah. Yang mana digambar tadi? Oke. Oke, waktunya sudah habis. Silakan rapikan. Apa itu? Nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa. Kan ini kreasi kalian. Oke, rapikan pensil warnanya dulu. Oke, siapkan. Kalian akan presentasikan hasilnya ke depan. Tunjuk temanmu yang akan maju. Ayo, rapikan pensil warnanya. Sudah? Oke, langsung presentasi, nak. Yuk, di depan. Nggak apa-apa, di situ nggak apa-apa. Ayo, langsung presentasi. Sini, di sini. Langsung presentasi. Oke, langsung presentasi. Ini gambarannya apa, nak? Ini gambarannya ayo menuntut ilmu. Nah, ini kewajiban Ki. Ayo, nak, di sini presentasikan. Ini apa? Ayo, presentasikan. Nah, ini gambar buku nih. Kenapa kita harus menuntut ilmu, nak? Supaya kita bisa menjadi orang sukses. Nah, ini adalah gambaran dari gambarannya. Ayo menuntut ilmu. Ada pertanyaan tentang gambarannya? Sini. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau kritik? Taruh di sana, nak. Taruh. Ada yang mau kritik? Atau apa? Ada yang mau kasih saran? Nggak ada. Jadi ini adalah gambar dari kelompok 2 di mana kita diajak untuk ayo menuntut ilmu. Ini adalah salah satu contoh kewajiban kita agar kita rajin belajar. Coba berikan tepuk tangan semuanya. Coba sekali nih. Tepuk 1. Tepuk angin. Nah, ada yang salah tepuk angin loh. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. 3. 1. Angin. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 nih. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Ayo kelompok 3. Nggak apa-apa. Jangan takut salah, nak. Ayo, mana? Wah, ini bagus nih. Buanglah sampah pada tempatnya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini halo. Ayo, jelaskan teman-temannya. Sini. Sini, halo. Tepuk 1, 2. Perhatikan, ini adalah ajakan untuk kita membuang sampah
Oke, jadi ini termasuk dalam kewajiban kita menjaga kebersihan. Jadi kelompok 3 mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Agar apa? Ini ada pohonnya, agar apa? Lingkungan bersih. Lingkungan bersih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Tepuk 2. 1, 2, angin. Fokus. Tepuk 3. 1, angin. Oke, terakhir kelompok 1. Ini paling bagus kayaknya nih. Oke, ini apa nih? Jadi ini adalah kita diajak untuk ayo hidup bertanggung jawab. Jadi kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab adalah hidup akan. Nah, kita diberikan pemahaman tentang menjauhkan diri dari perselisihan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk 2. 1. Oke. Kita sudah mengerjakan tadi kelompok, jadi ibu akan berikan evaluasi masing-masing, di mana evaluasi kita ini menggambarkan hak dan kewajiban kita. Ini tidak berkelompok ya nak ya, jadi kerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ini, jadi jangan ada yang bermain-main saat mengerjakan ini. Dan jangan juga mencoba menyontek. Semua dibaca ya. Dan lembaran terakhir itu adalah jawaban, tempat kalian nulis jawabannya. Ongan seke. Nah. Ayo silakan untuk dijawab langsung kalau sudah dapat. Nama, kemudian kelas. Ya. Nama sama kelas. Nama panjang belum? Ya. Silakan Ibu kasih waktu. Ya, nama panjang. Kalau Ibnu nama panjangnya tulis Ibnu. Kalau Iqbal nama panjangnya tulis Iqbal. Ada yang mau ditanya atau ada yang bingung? Ya, itu lembar jawabannya, Nak. Kamu tulis nanti di sini lembar jawabannya. Ya.
Kalau sudah silakan serahkan. Kalau belum jangan sih serahkan. Oke, sudah. Karena sudah selesai, kita kumpulkan ya. Ya, Ibu ambil. Ya, ini sudah selesai. Terus ini juga sudah. Ini juga sudah. Mana lagi? Ayo kumpulin. Mana lagi? Sudah selesai? Belum? Nih kalau yang sudah selesai silakan. Lagi? Mana ini sudah selesai? Ya. Sudah? Oh Ibu, ini ya. Oh jangan dah, jangan. Sudah? Oh ini sudah selesai nih. Ayo kumpulin. Ini soalnya sangat mudah. Tadi sudah Ibu jelaskan materinya dari awal sampai akhir. Makanya kalian cepat sekali jadi. Karena ini sudah Ibu jelaskan dari tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan. Jadi ini sudah Ibu berikan tayangan bahwasanya hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Itu adalah kesimpulan dari hak. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Itu kewajiban ya. Nah, kemudian hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang seperti yang Ibu jelaskan tadi, agar kehidupan menjadi adil, tertib dan harmonis. Nah, dengan melaksanakan kewajiban kita yang tadi, kita akan lebih mudah memperoleh hak. Nah, hak tanpa kewajiban itu menimbulkan sikap egois. Sedangkan kewajiban tanpa hak menimbulkan ketidakadilan. Kemudian, jadi hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa kita pisah. Karena harus dijalankan bersama-sama dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ada yang mau bertanya dari materi yang Ibu jelaskan hak dan kewajiban tadi? Ada? Kalau memang tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua. Karena hak dan kewajiban itu kita lakukan sehari-hari. Jadi kalian sudah tidak perlu memikirkan dia 3 kali 4 kali. Karena itu kita lakukan setiap hari. Nah, sekarang Ibu mau pantun. Sebelum kita mengakhiri nih, Ibu mau pantun. Buat apa bisa bernyanyi kalau tidak bisa bergitar? Buat apa kita bisa menyanyi kalau kita tidak bisa mengaji? Jadi hak dan kewajiban itu adalah harus kita lakukan. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu harap nanti bersama orang tua kalian harus jalani hak dan kewajiban itu supaya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat menjadi seimbang. Nah, Ibu mau tepuk dulu nih. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk angin. Nah, tepuk semangat.
Tepuk semangat 3 kali. Nah, Ibu harap kalian adalah generasi yang sadar akan diri sendiri. Tanpa kalian, generasi kita tidak akan maju. Jadi Ibu harapkan kalian menjalani hak dan kewajiban itu dengan baik dan benar supaya negara kita ini adalah negara yang mempunyai kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul, mumpuni dan baik. Oke, sekarang kalau Ibu bilang bersiap, kalian langsung tangan ke atas ya. Coba. Bersiap, tangan ke atas. Oke, ketua kelas silakan maju. Kita berdoa seperti awal tadi supaya kita dapat berkahnya ilmu kita. Silakan ketua kelas pimpin doa. Jika berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladhdallin. Amin. Terima kasih ketua, silakan duduk kembali.